Halo para YouTuber, kembali lagi di channel Deddy Kurniawan. Ya, kali ini saya akan mencoba membahas sedikit ya, mereview sedikit mengenai salah satu komik Eropa yang populer di Indonesia pada akhir 80-an, yaitu Si Bob Napi Badung. Ya, stay tune. Bagi era generasi 90-an atau 80-an akhir, tentu saja tidak asing lagi dengan komik yang satu ini, yaitu Si Bob Napi Badung. Ya, komik ini diterbitkan oleh PT Misurin dan telah terbit di Indonesia sebanyak 15 judul. Sayangnya hanya tinggal satu judul, tapi tidak diterbitkan yang satu judul tersebut. Dan satu judul tersebut adalah episode terakhir dari seri ini. Seri ini bercerita tentang seorang narapidana yang bernama Bob. Bob ini dihukum penjara karena dia kedapatan mencuri pentil sepeda milik seorang hakim. Dan kebetulan hakim yang mengadilinya adalah hakim yang sepedanya diambil pentilnya, dan si Bob diganjar 20 tahun penjara untuk pencurian sebuah pentil. Waduh, kasihan banget ya. Hanya mencuri sebuah pentil diganjar 20 tahun penjara. Subjektif juga nih ternyata hakimnya nih, nggak objektif. Lagi pula kenapa hakim yang mengadili adalah hakim yang menjadi korban dari perilaku si Bob. Lalu ketika si Bob dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena mencuri sebuah pentil, apakah dia akan menerima begitu saja hukuman tersebut? Dia tidak mengajukan banding atau keringanan hukuman, tetapi hal yang dilakukannya adalah mencoba kabur dari penjara dengan cara yang selalu sama, yaitu menggali lubang. Dan itulah yang menjadi ciri khas si Bob di komik ini. Si Bob sedang menggali lubang dengan membawa cangkul. Ya, inilah ciri khas si Bob yang ditampilkan di cover sebelah kiri atas komiknya, yaitu si Bob sedang mencangkul tanah untuk melarikan diri. Tokoh utama yang ada di buku ini adalah si Bob, tentu saja adalah si Bob, dan si Bob ditemani oleh beberapa karakter pendukung yang sama kuatnya. Artinya karakter tersebut dengan si Bob nggak jauh beda, sama-sama kuat gitu dalam penceritaan ini. Dia mempunyai karakteristik tertentu yang menonjol sehingga mudah dikenali. Yang pertama adalah si direktur in the pocket yang kerjanya yang tegas, tapi dia mempunyai kelemahan yang dieksplor di cerita ini, yaitu suka memakan kue tar, hobi memakan kue tar. Dan apabila ada napi yang ingin menyogoknya, sogoklah dengan kue tar, sehingga dia akan mabuk kepayang. Walaupun berjuta-juta duit yang diserahkan kepada kepala in the pocketnya, tapi dia akan takluk dengan sepotong kue tar. Karakter lainnya adalah Josuchi, yaitu seorang narapidana yang bertubuh tinggi besar, tapi sayangnya dia terlalu bodoh sehingga mudah dikibulin sama orang. Dan sialnya, walaupun dia sering dikibulin sama orang, dia juga sering apes. Lalu ada karakter Julot si penjepit, asistennya Bob yang selalu membantu mencarikan cara agar tuannya dapat keluar dari penjara. Cara yang diambilnya tentu unik-unik, dan apesnya kenapa selalu gagal.
Lalu ada karakter kepala sipir penjara tegas sih, tapi dia mempunyai satu kelemahan, terlalu sayang dengan mobilnya. Sehingga apapun yang terjadi, mobilnya tidak boleh kenapa-kenapa. Kalau Pak Direktur itu sangat suka dengan kue, kalau kepala sipir sangat sayang sekali dengan mobilnya. Inilah hal yang coba dieksplor Deliege mengenai tokoh-tokoh komik di serial Si Bob. Dan satu lagi karakter yang cukup unik yang ada dalam serial ini adalah profesional. Profesional adalah narapidana kupak, narapidana terlama di penjara In the Pocket. Dia selalu menganggap aturan dulu, yaitu zamannya masih kerja rodi gitu dalam penjara, masih diterapkan sampai saat ini. Sehingga dia selalu menolak apabila ditawarkan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, karena baginya aturan lama tetap berlaku sampai kapanpun juga. Dan salah satu karakter yang tergokil yang ada di serial ini adalah Duffy, yaitu seorang calon sipir yang harus selalu membawa batu kemanapun dia bertugas atau berdinas. Dan sayangnya Duffy tidak boleh melepaskan batu tersebut. Dan Duffy sangat sebal dengan batu tersebut, sehingga beberapa kali di komik ini dia berusaha melepaskan batu tersebut. Dan anehnya, yang uniknya, batu itu selalu kembali kepada dia. Komik Si Bob ini sebenarnya komik yang menyajikan kehidupan di dalam penjara. Dan kelebihan dari komik ini adalah dia pandai mengeksplor kelebihan atau kekurangan dari masing-masing karakter, tapi kekurangan itu menjadi kelebihan dari karakter tersebut, sehingga mudah dikenali oleh pembaca. Jadi, boleh dibilang dalam cerita Si Bob ini, peranan Bob dan tokoh pendukung lainnya sama-sama powerful dalam bentuk cerita komik. Dengan arti kata, Si Bob walaupun tidak ada dalam cerita atau berhalangan dalam suatu cerita, bisa digantikan perannya oleh tokoh-tokoh yang lain seperti Duffy atau Josuchi. Dan dalam komik ini juga Si Bob pernah ya perannya digantikan oleh dua tokoh tersebut. Itulah kelebihan Bob dibandingkan dengan tokoh-tokoh komik humor lainnya, yaitu tokoh-tokoh pendukungnya mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan Si Bob. Oke para YouTuber sekalian, sampai di sini dulu ya channel Deddy Kurniawan yang membahas mengenai komik Si Bob. Oke, kita bertemu lagi di lain waktu. Ciao.